Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Lestari. Saya dari ruang 545, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi S1. Saya akan menjawab pertanyaan soal UAS dengan video. Pertanyaan pertama. Berikan contoh nyata mengenai perkembangan perpajakan yang terkait dengan isu-isu saat ini, yaitu terbentuknya pajak digital global dalam Perpu nomor 1 tahun 2000 saat terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah hendak menangkap potensi pemajakan atas aktivitas ekonomi internet. Dalam pandemi seperti ini, membuat kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik diperkirakan akan tumbuh pesat. Hal ini mengakibatkan terbentuknya kebijakan perpajakan digital global, besaran tarif, dasar pengenaan pajak, serta tata cara perhitungan akan diatur dengan peraturan pemerintah lebih lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Suatu entitas yang bergerak di bidang konstruksi terdaftar menjadi PKP sejak berdiri. Pajak penghasilan perusahaan dikenakan final atas jumlah penjualannya. Porsi penjualannya 75% didominasi penjualan ke pemerintah. Sebagian besar aset perusahaan berbentuk piutang. Menurut bagian akuntansi, pendapatan diakui pada saat progres penyelesaian terjadi. Pendanaan perusahaan sebagian besar menggunakan utang bank. Walaupun bunga telah diperhitungkan dalam biaya produksi, namun keterlambatan pembayaran mengakibatkan biaya produksi meningkat. Entitas membuat faktur pajak pada saat pengiriman tagihan untuk penjualan. Beberapa kontrak konstruksi mengharuskan entitas mengirimkan tagihan retensi pada 1 tahun setelah penyelesaian akhir. Kisarannya sebesar 5-10% dari pekerjaan. Walaupun berita acara serah terima terhadap pekerjaan telah dilakukan, entitas tidak membuat faktur pajak dan membuat pada saat penagihan. Entitas memiliki pemasok PKP dan non-PKP. Bagian pembelian melakukan pembelian barang dari beberapa pemasok non-PKP karena harganya yang diberikan 2-5% lebih murah dibandingkan dengan pemasok PKP. Bagian pembelian kurang disiplin dalam mengumpulkan faktur pajak masukan, hingga beberapa pembeli tidak memberikan faktur pajak dan bukti setor pajak. Saat ini entitas sedang mengalami likuiditas. Untuk itu, kebijakan pembayaran PPN disesuaikan dengan pembayaran dengan tagihan yang dikirimkan. Faktur pajak akan dilaporkan pada bulan dibuatnya jika tagihan tersebut telah dibayarkan oleh pelanggan. Namun, jika tagihan tersebut belum dibayarkan oleh pelanggan sampai batas akhir pembayaran pajak, faktur pajak keluaran tidak dilaporkan. Pada saat tagihan dilunasi, akan dibuat faktur pajak baru untuk menggantikan faktur pajak yang lama. Untuk pembelian kepada non-PKP dan faktur pajak tidak ada, entitas menggunakan jasa perusahaan perantara yang bersedia membuat faktur pajak masukan dan juga bukti setor pajaknya. Diminta lakukan analisis atas praktik PPN di perusahaan tersebut. Apakah praktik yang dilakukan perusahaan tersebut tepat? Dan jika belum tepat, berikan saran perbaikan yang diperlukan dan alasan mengapa saran tersebut diperlukan serta akibat jika saran tersebut tidak dilaksanakan. Menurut saya, praktik yang dilakukan oleh perusahaan tersebut belum tepat. Mengapa? Pertama, faktur pajak keluaran yang sudah ada seharusnya dilaporkan dalam SPT masa pada bulan pembuatan faktur pajak tersebut. Yang kedua, seharusnya perusahaan tidak meminta perantara untuk membuatkan faktur pajak.
terhadap transaksi yang terjadi pada non-PKP. Dalam pasal 14 nomor 1 Undang-Undang KUHP, bahwa transaksi yang terjadi terhadap non-PKP tidak boleh dikeluarkan faktur pajak, karena non-PKP tidak diminta untuk menyetor pajak keluaran. Begitu juga tidak seharusnya perusahaan meminta faktur pajak pengganti untuk mengganti yang hilang akibat kelalaian dari pihak perusahaan sendiri. Praktik yang dilakukan perusahaan ini jelas salah. Sebaiknya, jika perusahaan merasa bahwa tagihan ke pembelinya banyak yang dapat beresiko tidak tertagih, perusahaan bisa menetapkan sistem pembayaran dengan uang muka dan penyerahan barang beberapa waktu setelah pembayaran. Dengan sistem ini, pajak keluaran yang harus dibayarkan hanya sebesar tarif dikalikan dengan uang muka pembelian karena barang tersebut belum diberikan. Jadi, perusahaan tidak berat untuk melaporkan dan membayarkan pajak keluaran yang mereka miliki. Untuk pajak masukan, seharusnya perusahaan lebih teliti dan disiplin untuk mengumpulkan setiap faktur pajak yang ada. Karena dengan adanya faktur pajak tersebut, perusahaan bisa mengkreditkan pajak masukan yang sudah mereka bayar sehingga dapat mengurangi PPN. Selain itu, perusahaan dapat memilih untuk hanya bertransaksi terhadap pengusaha yang sudah memiliki PKP. Jadi, tidak perlu untuk menunjuk perusahaan perantara untuk membuat faktur pajak palsu. Jika perusahaan tersebut diperiksa oleh DJP dan mereka menemukan bahwa faktur berasal dari perusahaan non-PKP, maka sesuai pasal 13 Undang-Undang KUHP, perusahaan akan dikenakan denda berupa sanksi pokok pajak beserta bunga yang akan ditagih DJP dengan surat ketetapan pajak kurang bayar. Pertanyaan selanjutnya. Suatu entitas membeli barang baik dalam bentuk persediaan ataupun aset tetap termasuk dengan membayar pajak. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap PN dan PPNBM yang dibayarkan entitas pada saat membeli persediaan ataupun aset tetap tersebut. Setiap transaksi yang berhubungan dengan penyerahan, penjualan, pembelian, atau transaksi barang atau jasa, maka akan dikenakan PPN. Pengenaan PPN tersebut biasanya diikuti dengan pembuatan faktur pajak. PPN dan PPNBM merupakan pencatatan suatu transaksi, penjualan dan pembelian barang dan atau jasa yang dikenakan pajak, baik PPN atau PPNBM. Pada perusahaan barang dan perusahaan jasa, barang dan jasa ini dianggap sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan, sehingga perusahaan harus mengakui harga perolehannya berdasarkan metode akuntansi yang berlaku secara umum. Pertanyaan selanjutnya. Sebuah BUT menyelenggarakan jasa konsultasi manajemen di Indonesia. Tahun 2011, terdapat 2 perusahaan di Indonesia yang menandatangani kontrak konsultasi manajemen secara langsung dengan kantor pusat tersebut di Jerman. Setiap tahun, kantor pusat juga membebankan biaya ke semua perwakilannya termasuk BUT di Indonesia. Jelaskan bagaimana BUT tersebut menghitung penghasilan kena pajak. BUT tersebut menghitung penghasilan kena pajak dengan cara menambahkan pendapatan yang didapatkan dari jasa konsultasi, lalu mengurangi jumlah tersebut dengan biaya yang dibebankan oleh kantor pusat. Hasil tersebut lalu dikalikan dengan tarif pajak BUT, yaitu 25% dari penghasilan menurut
fiskal. Soal selanjutnya. Suatu entitas A memiliki kepemilikan di suatu entitas B dengan kepemilikan 20%. Selama tahun 2019, entitas asosiasi B menghasilkan laba sebesar 100 dan dividen sebesar 50. Bagaimana entitas A melaporkan hal ini dalam SPT tahun 2019? Dan bagaimana perbedaan antara pengakuan akuntansi dan pajak dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan? Dengan kepemilikan sebesar 20%, maka secara akuntansi, PTA wajib menggunakan metode ekuitas untuk mempertanggungjawabkan investasinya. Jurnal yang dibuat oleh PTA, pertama, pada saat perolehan investasi. Kedua, pada saat PTB memperoleh laba. Ketiga, pada saat PTB membagikan dividen. Perhitungan yang dipakai dalam jurnal memperoleh laba untuk PTB yaitu 20% dikali laba yang diterima yaitu 100 sama dengan 20. Sedangkan untuk perhitungan dalam membagikan dividen oleh PTB yaitu 20% dikali dividen yaitu 50 sama dengan 10. Jadi PTA harus mengakui penghasilan PTB sebesar 20 dalam laporan laba rugi. Dalam neraca, untuk investasi dengan metode ekuitas harus disajikan sebagai aktiva jangka panjang dan diungkapkan dalam pos terpisah dalam neraca. Dan juga mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk daftar perusahaan investasi. Untuk bagian perpajakan, pada saat investor mencatat penghasilan dari investasi untuk mengakui bagian laba dari investasi, maka dilakukan koreksi fiskal negatif atas penghasilan tersebut. Karena penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak penghasilan menurut undang-undang. Pada saat investor menerima dividen dari investi, investor mencatat penerimaan dividen sebagai pengurang akun investasi karena penghasilan tersebut belum diakui dalam pembukuan wajib pajak, maka dilakukan koreksi fiskal positif untuk mengakui adanya penghasilan dividen. Soal selanjutnya. Sebuah entitas tahun 2019 melaporkan laba perusahaan sebesar 380 miliar. Data tahun lalu menunjukkan pendapatan perusahaan tersebar sepanjang tahun secara merata sampai dengan triwulan 1 tahun 2020. Perusahaan baru membukukan penjualan sebesar 40 miliar. Akumulasi pembayaran PPh pasal 25 dalam 3 bulan pertama di tahun 2020 sebesar 15 miliar. Jelaskan langkah apa saja yang sebaiknya dilakukan dalam rangka pembayaran angsuran pajak selama sisa tahun 2020 dengan 2 asumsi. Asumsi pertama, SPT tahun 2019 telah diserahkan, dan asumsi kedua, SPT tahun 2019 masih dalam proses penyusunan. Asumsi pertama, pajak telah diserahkan. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besaran pajak angsuran dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak tersebut. Berdasarkan ketentuan, maka besar pajak angsuran tahun 2020 adalah sebesar 15 miliar. Asumsi kedua,
pajak masih dalam proses penyusunan. Dalam hal surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, setelah lewat batas waktu yang ditentukan, maka besaran pajak pasal 25 untuk bulan-bulan sebelumnya disampaikan surat pemberitahuan tersebut sama dengan besarnya pajak penghasilan pasal 25 bulan terakhir pajak tahun lalu dan bersifat sementara. Soal selanjutnya, ketentuan PPN dan PNBM terkait dengan barang yang diekspor dan diimpor berbeda. Jelaskan perlakuan pajak tersebut baik dari sisi importir atau eksportir, dan juga jelaskan dari sisi pajak masukan dan keluaran. Jelaskan nilai pajaknya dan cara pembayarannya. Berikan alasan mengapa ketentuan tersebut berbeda. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perpajakan, PPN dan PPNBM, ekspor barang kena pajak adalah setiap kegiatan menyerahkan barang kena pajak berwujud dari daerah pabeaan keluar dari daerah pabeaan. Untuk impor, impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabeaan ke dalam daerah pabeaan. Ekspor dapat dilakukan oleh siapa saja. Tarif yang dikenakan untuk impor sebesar 10%, sedangkan ekspor sebesar 0%. Pajak masukan dalam PPN terhadap impor. Barang kena pajak dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang dalam masa pajak tertentu. Sedangkan untuk pajak keluaran dalam PPN merupakan pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak. Untuk perhitungan sebagai berikut. Tarif PPN untuk ekspor sebesar 10%, sedangkan tarif PPNBM 20% dikenakan untuk peralatan olahraga impor, 35% untuk barang berbahan kulit impor. Rumusnya sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Tarif yang dikenakan atas impor dan ekspor memang berbeda. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekspor, meningkatkan daya saing pengusaha dalam negeri, dan agar dapat dikreditkan. Pertanyaan selanjutnya. Jelaskan perubahan-perubahan pokok dalam Undang-Undang PPN yang baru dan persyaratan dalam pengkreditan pajak masukan oleh PKP. Pokok-pokok perubahan dalam Undang-Undang PPN yang baru. Pertama, peristilahan. Istilah baru yang diperkenalkan adalah ekspor barang kena pajak, tidak, ekspor barang dan ekspor jasa kena pajak. Kedua, penyerahan barang kena pajak. Pengertian penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan barang kena pajak oleh perusahaan kena pajak dalam jangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Ketiga, objek PPN. Dalam peraturan baru terdapat penambahan 2 jenis objek pajak, yaitu ekspor BKP tidak berwujud dari PKP dan ekspor JKP oleh PKP. Keempat, return jasa. Return jasa dilakukan jika terdapat penyerahan jasa kena pajak yang dibatalkan baik seluruhnya maupun sebagian. Persyaratan dalam pengkreditan pajak masukan. Pertama, tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlukan sama dengan faktur pajak. Kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata.
Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.